Nah, dan pada tahun 2002 sempat viral sebuah sinetron yang paling horor pada masanya. Sinetron itu dikenal dengan nama Pocong Mumun. Diceritakan bahwa Mumun berprofesi sebagai penjaga toko sepatu. Setiap hari Mumun selalu diantar jemput oleh kekasihnya yang bernama Junet. Sebagai kekasih, Mumun merupakan lelaki berbadan besar dengan karakternya yang siaga mengantar dan menjemput Mumun. Dia berprofesi sebagai tukang reparasi barang. Junet sendiri mengaku sangat mencintai Mumun dan ingin segera menikah dengan perempuan tersebut. Karakter Junet yang merupakan lelaki siaga dan sopan membuat orang tua Mumun merestui hubungan putrinya dengan Junet. Bahkan mereka tak sabar ingin melihat keduanya menikah. Begitu juga dengan orang tua Junet yang sudah tak sabar ingin menimang cucu. Orang tua Junet sesekali mengingatkan anaknya untuk segera melangsungkan pernikahan. Mengingat pernikahan biaya, Mumun dan Junet fokus mencari penghasilan untuk pernikahannya. Di sisi lain, orang tua Junet telah menawarkan diri untuk membiayai pernikahan anaknya. Namun Junet menolak tawaran tersebut. Hubungan asmara Junet dan Mumun tak lepas dari godaan orang ketiga. Selain Junet, Mumun juga disukai oleh sosok preman kampung yang bernama Jeffrey. Dan di sisi lain, Junet disukai oleh perempuan yang bernama Ella. Bahkan Ella tak malu untuk menyatakan cintanya langsung di depan Junet. Dikarenakan merasa tak cinta, Junet berterus terang kepada Ella kalau dirinya sudah bertunangan dengan Mumun. Jeffrey yang diperankan oleh Benny Ruswandi merupakan preman kampung yang terobsesi dengan Mumun. Saat Mumun sedang sibuk menjaga toko, Jeffrey bersama teman-temannya datang. Saat itu, Jeffrey menawarkan untuk menjemput Mumun. Namun Mumun menolak karena akan dijemput oleh Junet. Malam pun tiba, motor Junet mogok di tengah jalan yang membuat Mumun tak sabar menunggu dan nekat pulang naik angkutan umum. Namun di tengah perjalanan motor Junet mogok. Mumun yang saat itu tak sabar menunggu, dia nekat pulang sendirian naik angkutan umum. Nah, dan ketika turun dari angkutan umum, ternyata Mumun sudah disambut oleh Jeffrey dan dua orang temannya. Jeffrey memaksa Mumun untuk pulang bersamanya. Namun Mumun menghindar dan lari. Kala itu Jeffrey mengejar Mumun dengan motor pribadinya, yang akhirnya membuat Mumun berlari kencang hingga tertabrak truk. Mumun pun meninggal dunia. Saat pemakaman, Junet setia hadir mengantarkan jenazah Mumun hingga ke liang lahat. Junet sendiri merasa sedih yang cukup mendalam. Dia juga sempat merasa bersalah karena telat menjemput kekasihnya pada malam itu. Dan sialnya, ketika Mumun dikuburkan, tali pocongnya itu lupa dilepas. Nah, hal itulah yang menjadi titik awal masalah. Mumun pun bangkit kembali dengan menjadi pocong dan meneror warga. Banyak warga yang ketakutan saat tahu kalau Mumun jadi pocong. Dia mendatangi rumah-rumah warga dengan penampilannya yang mengerikan. Banyak dari warga yang pingsan melihat pocong Mumun bergentayangan. Dan sekali lagi Mbah katakan, film Pocong Mumun kala itu memang yang paling menakutkan. Tapi tahukah kalian bahwa ternyata ada isu kalau Pocong Mumun ini diangkat dari kisah nyata? Seperti yang udah kita bahas, serial Pocong Mumun terkenal di tahun 2002-an. Ternyata di balik cerita fiksi yang sedemikian rupa, ada kisah nyata yang tragis. Bahkan katanya Mumun bukan dibunuh, tapi dia menghabisi dirinya sendiri karena mengalami stres. Dia terkenal cantik,
dan merupakan pemilik warung kopi di pinggir jalan. Maimunah juga menjaga warung tersebut bersama keluarganya. Dan pada suatu hari, keluarga Maimunah pergi keluar kota. Alhasil yang menunggui warung kopi tersebut hanya Maimunah. Saat itulah ada seorang pemuda yang minum kopi di warungnya. Pemuda itu dari dulu sudah suka sama Maimunah, tapi Maimunah selalu menolak. Dia tidak menyukai pemuda itu. Dan saat lelaki itu tahu kalau Maimunah tinggal sendirian karena keluarganya sedang di luar kota, pemuda tersebut merencanakan niat jahat. Dia nongkrong di situ seharian. Kemudian begitu warungnya sepi, dia masuk ke warungnya Maimunah lalu memukul wanita itu dengan batu. Maimunah akhirnya pingsan. Sang pemuda dengan tega membawa Maimunah ke tengah hutan lalu dibaringkan, tepatnya di bawah pohon pinus. Pemuda tersebut berniat sangat jahat. Dia ingin memperkosa Maimunah. Gadis itu lantas sadar, namun tak berdaya karena tenaganya kalah jauh. Kesuciannya pun berhasil diambil oleh pemuda jahat tersebut. Kemudian Maimunah ditinggalkan sendiri di hutan. Dia menangis sesenggukan. Lalu dia pulang dengan jiwa yang hancur. Maimunah akhirnya mengadu ke keluarganya, menceritakan apa yang menimpanya. Saat itu juga keluarga lapor ke pihak berwajib, namun tak ada respon. Sementara itu, si pemuda jahat tersebut meninggalkan kampung dan pergi keluar kota. Maimunah saat itu sangat depresi karena ia merasa sangat kotor. Setiap hari Maimunah stres. Dia melamun sendirian di kamar. Hingga akhirnya di suatu sore Maimunah pergi kembali ke hutan. Dia berdiri di bawah pohon pinus tempat kesuciannya diambil. Setelah itu, dia pun menghabisi nyawanya sendiri. Pihak keluarga Maimunah panik saat mengetahui kalau Maimunah tidak pulang-pulang. Kamarnya kosong melompong. Entah kemana wanita itu. Dia pun melapor pada Pak RT sehingga dikerahkanlah warga untuk mencari Maimunah. Mereka mencari ke seluruh penjuru kampung, tapi tidak ada. Pencarian pun diperluas hingga ke hutan. Dan saat masuk ke perhutanan pinus, mereka menemukan jasad Maimunah yang terbaring di bawah pohon pinus. Maimunah sangat tragis. Dia lunglai tak bernyawa di bawah pohon itu. Dia pun digotong oleh warga ke kampung. Lalu jasadnya dimandikan. Namun ternyata jiwa Maimunah ini tidak tenang. Dia menjelma menjadi pocong dan meneror pemuda yang pernah merampas kesuciannya. Selain itu, ada fakta lainnya di balik Pocong Mumun. Ternyata salah satu pemeran Pocong Mumun, yaitu Bang Mandra, pernah mengalami kejadian janggal saat syuting film tersebut. Ia mengaku mencium bau busuk dan bau anyir di lokasi syuting. Nah, dari fakta dan mitos yang sudah Mbah ceritakan tadi, menurut kalian bagaimana? Apakah Pocong Mumun benar-benar nyata atau hanya mitos belaka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dari Mbah, tunggu kisah-kisah lainnya. Tetap sehat dan salam merinding.